Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ridwan. Saya dari mahasiswa Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah sosioekonomi, di mana saya akan melakukan observasi, melakukan kunjungan juga ke Pelabuhan Karangantu, di mana saya di sana akan melakukan wawancara kepada pelaku ekonomi di sana. Mari nantikan perjalanan saya dan juga nikmati perjalanan ini. Buat untuk yang kalian belum tahu sejarah singkat dari Pelabuhan Karangantu itu sendiri, saya di sini akan sedikit memberikan penjelasan awal sejarah terbentuknya Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu dimulai sejak saat Kesultanan Banten pada tahun 1511, dan di situ sebenarnya adalah dampak pada terjadinya jatuhnya Maluku ke tangan Portugis. Dan Portugis memulai pajak dan juga pajak perdagangan ini sangat-sangat membuat pedagang dari Arab, Gujarat, dan juga India ini merasa terugikan. Jadi mereka membutuhkan tempat untuk beralih fungsi dan juga tempat berdagang baru. Dan dipilihlah Pelabuhan Karangantu ini sebagai tempat mereka untuk memulai perdagangan baru mereka. Banten yang terletak pada ujung utara Pulau Jawa ini memiliki beberapa hal yang akhirnya pedagang-pedagang dari luar ini memilih Banten untuk menjadi tempat berdagangnya. Dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor geografis yang bagus dan juga faktor-faktor ekonomi lainnya. Di hal tersebut juga dikarenakan pedagang tidak menyukai Portugis, di mana Portugis adalah bangsa Eropa dan juga dia sudah menjajah dan menjarah semua hal yang memang bahan-bahan tersebut hanya untuk diperdagangkan. Maka setelah itu lahirlah pelabuhan yang sangat besar ini yang bernama Pelabuhan Karangantu. Bapak Lili ini adalah seorang penjaga pantai sekaligus adalah orang luar yang sekarang tinggal di wilayah Pelabuhan Karangantu. Karena itu saya mendapatkan dua perspektif, dan juga dua narasumber, tetapi orangnya sama, yaitu Bapak Lili tersebut. Santai aja Pak. Pertanyaannya kayak Bapak cerita aja. Ya. Pertama itu mengetahui apa saja pekerjaan utama masyarakat sekitar Pelabuhan Karangantu. Jadi masyarakat sini kira-kira mungkin ada yang nelayan, tapi ada juga yang kerjanya di kota kan Pak? Betul. Tapi umumnya pada dasarnya kalau di kawasan Pancer nih ya, Pancer atau disebutnya biasa bahasa orang ini mah kalau lebih dikenal luas sama Karangantu. Sebagian ada yang nelayan. Ya, sebagian ada yang memiliki perahu untuk tujuan wisata, entah itu ngebawa orang mancing. Terus sebagian juga ada yang jadi buruh kasar di panglong kayu, pabrik kan. Tapi kalau untuk ibu-ibunya, selama tempat wisatanya masih berjalan, selama masih ada pengunjung, jualan kan ada tuh, iya jualan di ujung. Cuman itu pun fokusnya untuk tahun ini keadaannya lagi kosong, lagi sepi aja. Jadi ada yang
pertama kan orang-orang cataran mancing. Terus kalau emang gak ada cataran mancing, mereka pada nongkrong di situ tuh ngetem perahunya hari Minggu weekend. Bawa orang yang mau jalan-jalan ke pulau, mau muter-muter laut doang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ya kira-kira perubahan paling signifikan tuh yang terjadi di sini, terjadi kayak orang-orang migrasi, orang-orang baru, orang-orang Lampung misalnya, orang-orang Lampung datang ke sini. Jadi ada nggak sih Pak perubahan yang signifikan di daerah Karangato khususnya? Kalau untuk perubahan orang-orang pendatang itu ya, Iya. kalau untuk orang-orang pendatang itu artinya tergantung dia punya skillnya sih. Kalau biasanya sih dulu waktu zamannya masih kayu ada ya, pelabuhan ini agak kayu nih, itu orang-orang dari luar nantinya usahanya entah itu dari Madura kadang-kadang jadi bos kayu. Tapi kalau untuk pribumi setempat ya paling jadi kulinya doang, buruhnya doang. Tapi untuk saat ini berhubung kayunya sudah tidak ada, orang-orang yang pendatang itu ya pada bubar gitu tuh. Ada banyak orang pribumi di sini. Meskipun artinya di kampung saya ini penduduknya masih gado-gado gitu ya. Gak ada yang asli dari Serangnya, ada yang dari Indramayu, tapi mereka udah tetap di sini, udah dari lahir. Tapi keturunan Indramayu, ada yang keturunan dari Cirebon, ada yang dari Bugis. Tapi kira-kira warga lokal itu bisa bersaing nggak Pak? Kira-kira kalau misalnya orang luar ini punya skill yang lebih baik gitu, warga lokal daerah sini apakah bisa Ya, ini. menyelaraskan? Kalau untuk ke situnya kayaknya enggak kayaknya. Artinya bahkan mereka kalau emang punya modal, bahkan penduduk lokal kalah gitu, kalah bersaing. Itu aja sih fokusnya. Kalau emang penduduk lokal memiliki modal ya mungkin orang yang luar juga kalah gitu. Jadi masyarakat lokal Persaingan ya Pak? iya. Lalu Pak, pertanyaan ketiga ya Pak, apakah dengan aspek ekonomi ini masyarakat sekitar pelabuhan mencukupi atau tercukupi kira-kira Pak? Untuk dari kacamata Bapak ya? Kalau untuk dari kacamata saya sih mencukupi ya enggak, kayaknya sebagian mungkin pas-pasan kayaknya, ya minus lah gitu. Karena kita terbentur sama akses jalan juga sih. Kalau emang akses jalannya ini kita lebih bagus, mungkin ekonomi masyarakat di sini meningkat gitu. Karena kan kita mempunyai wisata mangrove di sini kan ada gitu. Terus yang kedua mungkin akses jalan. Tapi kalau emang akses jalannya bagus, mungkin banyak sumber daya manusia di sini hidup gitu. Entah itu ibu-ibunya jualan di sini, entah itu ada yang di pinggir-pinggir jalan jualan ikan asin gitu. Tapi kalau untuk sekarang posisi ekonomi itu mulai dari awal tahun aja ke sini udah minus gitu. Banyak yang sering mengeluh sih. Awal tahun 2023 Pak? Iya, udah banyak yang mengeluh, ibu-ibu terutama kan ibu-ibu tuh. Kalau untuk wisata mangrove sendiri ini Pak, ada nggak sih pendapatan proporsional orang-orang sini gitu? Kalau untuk pendapatan orang-orang sini tadinya ada sih, ada termasuk pemuda-pemuda sini juga yang artinya ikut berkecimpung di mangrove nih, di jembatan mangrove. Nah setelah itu kemudian bubar mereka tuh karena posisi mungkin sepi juga ya kali ya. Sepi. Kalau saya sudah lama di sini, ikut di sini sekitar 5 tahunan. Nggak tahu itu sepi, nggak tahu itu rame, ya tetap saya jalani. Artinya saya nikmatin aja lah. Takut suaranya nggak kedengeran ini. Lanjut Pak. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu ada nggak sih Pak bantuan dari pemerintah sendiri untuk setiap orang di daerah sini? Bantuan ekonomi. Kalau misalnya di pertanian kan, karena mungkin ada namanya bantuan untuk petani miskin. Kalau di daerah sini kira-kira apa? Karena mungkin kan nggak ada yang jadi petani. Nggak ada. Kalau untuk bantuan dari pemerintah itu hanya sebagian doang. Di sini tuh sekitar nggak menyeluruh masyarakat sini. Artinya yang di sini kan sebagian ada yang nelayan nih. Mungkin orang-orang nelayan doang yang dapat bantuan dari pemerintah tuh untuk tahun ini. Nelayan sekitar 15 orang. Tapi kalau masyarakat yang umumnya mereka yang tidak memiliki akses untuk nelayan nggak dapat. Yang di sini sekitar 15 orang itu khusus bantuan dari nelayan doang dari pemerintah itu. Cuman
nggak tahu berupa apanya kurang tahu. Yang jelas kalau untuk nelayan ada dari pemerintah itu. Kemarin juga kan sempat ada yang sensus pertanian tuh kemarin tuh, itu juga difokuskan, ditargetkan ke nelayan. Fokus untuk nelayan. Iya. Berarti Bapak sendiri belum pernah merasakan Belum bantuan pernah. yang Belum. Sejak saya dari lahir sampai sekarang belum pernah. Semenjak zaman COVID pun artinya belum pernah merasakan namanya sampai bantuan. Iya. Kalau dibilang ekonomi sharing ya jelas rendah karena saya kan nungguin parkiran. Artinya nggak pernah mengeluh lah. Artinya nikmati dan syukuri aja. Orang bisa hidup, bisa makan, insya Allah saya juga bisa kan. Benar Pak. Berarti nggak bergantung sama bantuan. Iya. Boleh juga Pak dilanjut tentang boleh tentang ekonomi masyarakat sini. Saya lebih penasaran tentang itu ya sih Pak. Apakah orang masyarakat di sini kan Banten Lama ini kawasan yang bersejarah ya? Ya kawasan bersejarah. Jadi Bapak ada nggak sih melihat pandangan orang-orang sini punya itu kalau ternyata kan dulunya kan pas zaman Sultan Agung kan menjadi pelabuhan yang ramai Iya, pada waktu betul. itu. Jadi apakah orang-orang sana juga punya pengetahuan tentang hal tersebut karena mereka kan dekat sekali dengan Banten Betul. Lama. Kalau menurut untuk sejarah sih, saya sendiri yang asli pribumi sini, artinya kalau untuk sejarah Banten masih nol gitu tuh. Pasti artinya apalagi udah zaman modern gini ya. Iya. Karena yang mungkin yang lebih tahu itu orang-orang yang tua, kayak nenek saya itu tahu dia sejarah masalah pelabuhan seperti ini, Banten itu seperti apa. Jadi apa sih? Kurang inilah gitu tuh. Kurang mengetahui secara detailnya kalau untuk sejarah Banten seperti apa. Kayak masih orang-orang kayak gitu kalau tanya sejarah Banten mana tahu dia juga sama seperti saya. Cuman katanya seperti itu, seperti ini, seperti itu. Masih katanya. Iya. Kasih Pak, saya penasaran soalnya. Lanjut Pak, pertanyaan kelima nih. Pembangunan dan perkembangan ekonomi yang Bapak Lili tadi rasakan, apakah sudah selaras dengan kebersihan lingkungan di sekitar pelabuhan Karanghantu? Ya, Maksudnya kebersihannya. kebersihannya Pak. Kalau untuk kebersihan, kalau menurut saya sih belum kayaknya. Belum apa artinya belum selaras lah gitu sama pembangunan. Buktinya kan masih banyak sampah yang berserakan. Terus di kampung nelayan juga, kampung nelayan sekarang alhamdulillah nih, Iya. semenjak ada pengecoran jalan, tempat samping-sampingnya tertata rapi. Dulu sebelum ada pengecoran jalan, di pinggir-pinggir jalan itu sampah numpuk, jaring rusak segala macam. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin mereka sudah mengerti kali ya, udah mengerti, ngelihat jalan situasi coran bagus, jadi sekarang dirapiin. Tinggal di sini kan ada tadi ngelihat sendiri kan ya, masih Benar, banyak yang sampah berserakan. jalan di Iya. sebelah dulu itu. Tapi kalau emang ada punya wacana ke depannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di sini, sumber daya manusianya biar hidup lagi, monggo kan gitu tuh. Artinya berbaur dengan RT, berbaur dengan ketua pemuda, ya mungkin dari mahasiswa untuk mendorong masyarakat mungkin lebih bagus kan. Ada program kami Pak, namanya Bina Desa. Program tersebut kayak ngebantu, mungkin di bagian pendidikannya bisa, bagian ekonominya bisa. Kayak gimana sih orang-orang di sini nggak biar itu loh Pak, menggugah katanya itu menggugah supaya orang-orang tuh mau gitu untuk berdagang. Iya betul. Pokok utamanya mah yang penting apa sih, ujung tombaknya kan adanya di sini nih, ujung tombak. Benar. Karena mereka yang jauh-jauh pengen ngeliat wisata mangrove, pengen ngeliat keindahan laut segala macam. Tapi kita kan terbentur sama akses jalan doang. Jalan. Tapi kadang saya juga berpikir kalau emang akses jalan itu nomor satu, saya rasa nggak mungkin gitu. Karena kalau wisatanya dibenahin, pasti dari pusat atau dari pemerintah mungkin melirik gitu tuh. Artinya buktinya dari sebelum 2023 tahun yang ke belakang kita jalan rusak masih mending tuh. Artinya pengunjung itu masih ada aja gitu tuh. Orang jualan juga nggak pernah tutup hari-hari biasanya. Sekarang orang jualan kasihan, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang diharapkan ramai ternyata sepi. Akhirnya kan mereka
pedagang segala macam gitu. Menurut saya sih saya dukung. Nah, saya juga Tapi kan itu kan namanya proses kan, Iya. nggak bisa kita kayak datang sama mahasiswa nih masyarakat langsung berubah gitu. Iya, Kan nggak bisa. enggak. Itu kan mereka pasti kesadaran mereka masing-masing gitu. Benar Bapak. Emang ubah manusia kan susah. Susah betul. Susah. Iya. Buktinya kayak di jembatan kan, kalau bukan saya ngerawat, nantinya mungkin sudah acak-acakan lagi. Cuma saya artinya menggugah diri saya pribadi lah, biar saya yang capek juga nggak apa-apa kan, atau saya yang nungguin juga kan di sini, biar artinya biar pengunjung itu ngerasa "Tuh, bagus loh jembatan mangrove ini seperti ini gitu." Berarti Bapak berkorban juga ya. Iya, sama bapak itu tuh, makanya saya berpikir gimana nih jembatan supaya ada untuk selfie tempat foto segala macam, kita bikin ini kreatif tidak aja. Artinya kalau kita nggak bergerak sendiri, meskipun nggak ada yang ngebantu, kita biarin aja. Makanya kemarin kita kan iseng-iseng dari botol bekas segala macam. Jadi iya berarti pembuatan dari botol bekas juga itu dimasukin. Iya, botol bekas aqua tuh dibikin kembang, dicek, taruh di jembatan kan, ada ngelingkar ke situ, artinya kelihatan dari jauh lumayan bagus. Bagus itu. Artinya ada daya tarik lah gitu. Go green. Iya. Tapi iya loh Pak, saya juga kan sempat di sini nikmatin sunset lah. Iya. Bagus memang tempatnya bagus. Dia mah jadi situ sambil ngeliatin matahari kan Pak. Betul. Apalagi kan begitu masuk mangrove jembatan ya, pohon-pohon mangrove-nya udah mulai timbun semua kan gitu. Udah mulai tinggi-tinggi. Ya di bagian emang dari kita juga pernah nanam di sini. Mencerita perangan. Sering tahu kita tuh. Di pertanian kadang-kadang. Beda fakultas ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ini mungkin lebih ke personal Bapak. Jadi saya bikin pertanyaan ini emang sesuai dari buku kan Pak. Jadi besar pendapatan yang keluar dalam proses perputaran ekonomi di wilayah Karangatu ini kira-kira ada nggak Pak nominal? Maksudnya nominal untuk perorangan apa nominal seluruh masyarakat? Nominal untuk perorangan ya, untuk satu rumah ya Pak? Iya. Untuk satu kepala keluarga. Artinya lebih berat pengeluaran atau pendapatan, lebih banyak pengeluaran. Iya, karena udah saya bilang tadi itu, untuk tahun-tahun ini kayaknya bukan semua masyarakat sini doang kali yang mengeluh gitu. Dari akses dari usaha di nelayannya, dari usaha yang mengandalkan wisatanya, sama aja. Artinya serba lebih banyak kan pengeluaran lah. Masuk Bapak juga? Iya, betul. Kayak gini kan nggak sepi, aduh sih mau di apa lagi. Saya juga udah mungkin ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah menonton vlog aku. Semoga informasi yang kalian bisa dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan ditunggu vlog-vlog selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.